Kalau yang kosong itu setelah kami kemarin berdialog dengan undangan dari Badan Pangan Nasional yang juga dihadiri oleh kantor staf kepresidenan, Menko Pangan, Bea Cukai dan instansi terkait lainnya, termasuk adalah juga para pengusaha ya yang hadir bersama kami kemarin. Nah, kalau untuk beras memang bukan hanya di sini, di Jawa, di daerah lain pun ada kelangkaan karena informasi yang kami dapatkan ini terkait dengan penggilingan. Perusahaan besar itu dia terhenti penggilingannya karena terkait dengan ada razia terkait dengan beras oplosan ya. Saya nggak tahu regulasinya seperti apa. Nah, tapi kalau berasnya SPHP ya, Bulog sudah siapkan. Nah, khusus Karimun kita punya reserve sekitar 500 ton kalau nggak salah ya. Dan di Batam masih banyak lagi. Dan insya Allah Dirut Bulog udah menyiapkan. Kalau Karimun siap, silakan ambil atau bersama-sama Bulog yang di sini untuk membawa beras-beras yang Bulog yang ada di Batam. Untuk kelayakan beras SPHP sendiri Pak? Bagus, saya kemarin dapat WA juga teman-teman ya. Harganya kalau sesuai dengan pasar itu 65.500. Kemudian kemarin dijual disubsidi oleh Bulog menjadi 59.000. Terus kami berdua mensubsidi 4.000. Jadi 55.000 ya di awal-awalnya ya. Awal-awalnya. Ada yang WA saya, Pak, terima kasih berasnya pulen, bagus. Mungkin kita orang Karimun tak biasa kita makan beras Bulog. Nah, ya sudah gitu, ya dicoba, ya kan? Ya, karena juga kita juga harus menjaga kemandirian pangan. Jadi itu salah satu. Pak, Makanya kami untuk beras Bulog sendiri ada ditemukan untuk ukuran 5 kilo ternyata tidak sampai. Apakah kita sudah melakukan sidang apa seperti apa Pak? ya beras itu kan beras subsidi juga ya. Jadi ya mungkin dia silap-silap nimbang barangkali ya, gitu kan? Gitu. Mungkin dari 1000 sak mungkin bisa jadi hanya berapa aja gitu kan, jadikan. Tapi esensi yang penting sebenarnya negara, pemerintah siap ya hadir kalau terjadi apa-apa terkait dengan beras. Makanya tidak usah panik ya, tidak usah. Kami sama Bupati dan seluruh stakeholder termasuklah kami juga sampaikan ke forum pimpinan daerah, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, dan Lanal, stasiun partikel lainnya terkait dengan berkurangnya ketersediaan stok beras di Karimun. Mudah-mudahan ada solusinya. Kalau minyak goreng, gula, segala macam aman? Iya, saya pikir kalau itu aman ya. Kemarin kan ada yang masuk sekitar berapa ton itu dari Dumai. Ya. Itulah tadi saya bilang kita harus membuka semua lini. Ya. Jangan ketergantungan hanya di Batam. Di lain juga kita harus buka akses. Ya. Termasuk kalau perlu kita bekerjasama dengan daerah-daerah penghasil perbatasan. Misalnya sayur dengan Sumatera Barat. Kalau bisa kita bekerjasama sama mereka. Ya, jadi banyak variabel dan juga ke depan kita harus fokus juga. Mungkin ada 1 atau 2 komoditas sayur yang kita harus mandiri gitu. Pak, untuk Atau kerjasama telur udah ayam mulai, harus Pak. mandiri ya. Kalau untuk kerjasama ke pihak lain sudah mulai. Gimana? Untuk kerjasama udah mulai Dengan? dengan Ya luar supplier lain. Iya, setahu saya dulu pernah ada MOU, makanya sekarang kita coba evaluasi lagi, ya. Tapi kami main ditawarkan, ya, tawarkan terkait kerjasama dengan daerah-daerah penghasil. Di Jadi mana ya, aja itu Pak? Hah? Di mana aja Ya, yang seperti udah Sumatera menawarkan? Barat, salah satu mereka penghasil sayur mayur. Di Medan beras tagi, kemudian juga di daerah Jambi, Penyalai itu ada beras, ya. Penyalai kalau salah itu ada beras, ya. Jadi kita coba nanti cari berapa alternatif, ya, bagaimana memperkuat stok pangan yang ada di Kabupaten Karimun. ada target sendiri nggak Pak? Kan karena nggak semua masyarakat ini mengkonsumsi bulog nih Pak. Iya, makanya nanti saya yakin kemarin saya dapat informasi dari Kementerian Pertanian
sudah proses penggilingan sudah berjalan lagi, ya. Kami berharap itu bisa membantu nanti. Memang persoalan kita adalah ketika barang itu datang dari Jakarta, dia butuh waktu, ya. Makanya kami setiap hari update terkait dengan beras, ya. Seminggu atau 2 minggu lagi Pak? Atau Apanya? target dari Pemda datangnya sendiri ini? seperti apa, Pak? Ya kalau kami targetnya yang jelas yang untuk tahap awal, makanya saya kan bilang gini, kan kita minta keringanan terkait dengan lalu lintas barang, ya, keringanan, kemudahan, tapi kita jangan menyalahi aturan hukum. Nah, itu yang kita dudukkan. Kalau kita mau merancang dengan baik ke depan, saya sering bilang saya butuh 6 sampai setahun biar kita nih semuanya tidak melanggar aturan, gitulah. Itu kira-kira ya, semua instansi harus kita hormatin. Nah, makanya saya bilang 6 bulan pertama ini berikan kemudahan, berikan kearifan lokal, karena Karimun bukanlah daerah penghasil dari 12 komunitas yang ada. Kira-kira gitu ya. Oke, siap.